Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Isti dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk di bab kedua untuk semester 2 ya. Kita di bab ini akan belajar tentang ketika kehidupan telah berakhir, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran, Wisti akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu nantinya setelah mempelajari bab ini, anak-anak akan mampu memahami makna hari akhir dengan benar. Tujuan yang kedua, nantinya diharapkan anak-anak akan mampu menjelaskan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hari akhir. Tujuan yang ketiga yaitu nantinya anak-anak akan mampu menjelaskan tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak, pada materi ini yang pertama kita pelajari adalah iman kepada hari akhir. Anak-anak sudah pernah mendengar hari akhir nggih? Hari akhir itu kita kenal dengan hari kiamat. Hari akhir adalah hari kehancuran alam semesta dan segala kehidupan di bumi. Hal ini atau hari akhir ini ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, setelah itu seluruh makhluk yang ada di seluruh alam semesta ini akan dihidupkan kembali setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qari'ah, anak-anak, kita baca dulu ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfus. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berterbangan. Bisa dibayangkan ya anak-anak, kalau misalkan gunung-gunung saja yang besar-besar itu seperti bulu-bulu yang berhamburan, lalu bagaimana dengan kita manusia? Yang selanjutnya, kiamat itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu ada kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra itu adalah disebut juga dengan kiamat kecil, yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami oleh manusia. Jadi terputusnya nyawa manusia itu bisa disebut dengan kiamat kecil atau kiamat sughra, seperti bencana, kematian, itu contoh-contohnya. Yang kedua adalah kiamat kubra atau kiamat besar, di mana seluruh alam semesta ini akan hancur tanpa terkecuali dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan terjadinya kiamat kubra itu. Bahkan ketika Rasulullah sendiri pun ditanya kapan terjadinya kiamat, maka Rasulullah menjawab Allahu a'lam, artinya hanya Allah yang mengetahui kapan pastinya akan terjadi hari kiamat. Jadi Rasulullah itu hanya memberikan tanda-tandanya hari kiamat saja. Tanda-tandanya kiamat kubra diantaranya yaitu keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan Dajjal. Naudzubillah ya anak-anak. Terus matahari terbit dari sebelah barat, lalu turunnya Nabi Isa, dan juga munculnya Imam Mahdi. Itu adalah ciri-ciri atau tanda-tandanya kiamat kubra. Lalu anak-anak, apa saja yang berhubungan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan hari akhir? Nah, ada beberapa nama-nama lain dari hari akhir, yaitu seperti Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, ataupun Yaumul Mizan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hari akhir yang pertama yang akan kita pelajari yaitu satu alam barzah. Alam barzah ini adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi ketika manusia itu sudah diambil nyawanya oleh Allah, maka ketika belum sampai di akhirat, arwah-arwah itu akan singgah yang ada di alam barzah. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Dalam satu riwayat diterangkan di anak-anak bahwa manusia itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Terus yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar, yang artinya adalah tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di dunia. Yang selanjutnya adalah Yaumul Hisab,
yaitu hari perhitungan. Jadi di mana semua amal perbuatan manusia yang sudah dilakukan di dunia akan diperiksa dan diperhitungkan tanpa ada yang terkecuali. Oke, sekecil apapun perbuatan baik kita, perbuatan tidak baik, pasti semuanya akan dihitung dan ditimbang. Oke, yang selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan hari akhir, yaitu surga, di mana surga itu akan menjadi tempat kembalinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, anak-anak, kita tinggal memilih mana tempat kembali yang akan kita pilih. Yang tempat kembali yang selanjutnya yaitu adalah neraka. Naudzubillah, ya. Anak-anak, neraka itu adalah balasan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah. Naudzubillah. Yang selanjutnya, ya, balasan untuk amal baik yaitu memperoleh kehidupan yang berbahagia dan sejahtera dengan penuh kenikmatan di surga. Balasan bagi amal buruk yaitu Allah akan mengembalikan mereka dengan kerugian dan kesengsaraan berupa azab yang sangat pedih dan siksaan yang teramat keras, yaitu naudzubillah, tempat kembalinya mereka yang suka berbuat maksiat, berbuat buruk adalah neraka. Naudzubillah, ya anak-anak. Yang selanjutnya, bagaimana perilaku beriman kepada hari akhir? Yang pertama, bersikap hati-hati dalam setiap berbuat. Oke, jadi kita tahu kalau setiap perbuatan kita ini nanti akan ada imbalannya. Kalau misalkan kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Kita berbuat tidak baik, maka kita naudzubillah akan mendapatkan dosa. Jadi perilaku beriman kepada hari akhir itu adalah selalu berhati-hati dalam berbuat. Yang kedua, memperbanyak amal soleh, berbuat yang baik. Yang ketiga, menjalin ukhuwah Islamiyah, selalu menjaga kerukunan dengan sesama muslim. Yang keempat, rajin mempelajari ilmu agama, jadi kita semakin memperdalam pengetahuan agamanya kita. Yang kelima adalah mendekatkan diri dengan orang-orang yang soleh. Anak-anak pernah mendengar bahwa kalau misalkan kita itu berteman atau bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kita juga akan ikut wangi. Begitu juga kalau kita bergaul dengan orang-orang yang naudzubillah suka berbuat buruk, naudzubillah, takutnya nanti kita juga akan terpengaruh dengan perbuatan yang tidak baik. Maka senantiasa anak-anak, kita itu harus selalu mendekatkan diri dengan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir yaitu 1, selalu berusaha menghindari perbuatan yang melanggar syariat agama. Anak-anak sudah diajari mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan yang mendatangkan pahala. Jadi harus bisa memilih dan memilah mana perbuatan yang boleh kita lakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, selalu merasa takut melakukan perbuatan maksiat, karena kita itu selalu senantiasa diawasi setiap perbuatan kita. Yang ketiga, selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Yang keempat, membiasakan hidup penuh tanggung jawab. Dan yang kelima, memperkuat kesabaran dan ketabahan. Anak-anak, sudah selesai materi yang Bu Isti sampaikan. Selanjutnya, thank you, terima kasih. Tapi sebelum itu anak-anak, nanti Bu Isti akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti anak-anak silahkan mengerjakan, sebelumnya dibaca dulu peraturan-peraturan atau perintah-perintah yang ada di dalam LKPD-nya. Setelah itu silahkan dikerjakan dengan baik. Terima kasih anak-anak. Bu Isti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.